Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara membuat objek 3D CPU menggunakan OpenGL dengan bahasa pemrograman C++. Sebelum memulai tutorial, berikut saya menampilkan nama anggota kelompok kami. Baik, untuk penjelasan latar belakang, grafika komputer merupakan bagian dari ilmu komputer yang berhubungan dengan proses pembuatan maupun manipulasi gambar visual secara digital. Grafika komputer mempunyai bentuk sederhana, yaitu grafika komputer 2 dimensi, yang selanjutnya dikembangkan menjadi grafika komputer 3 dimensi, yang dimana terdapat image processing atau pemrosesan citra dan pattern recognition atau pengenalan pola. Lalu OpenGL adalah singkatan dari Open Graphic Library dan merupakan API antarmuka pemrograman aplikasi open source. Perangkat lunak ini digunakan untuk menskalakan grafik vektor 2 dimensi dan 3 dimensi, pemrograman, membuat game komputer, dan memberikan rendering berkualitas. What this project? Kelompok kami membuat proyek CPU 3 dimensi menggunakan OpenGL dengan bahasa C++ dan aplikasi kode blok. CPU kami dapat berputar 360 derajat dengan cara diklik lalu ditahan dan digeser berputar 360 derajat. Di mana objek yang digunakan di sini ada polygon, quads, dan line. Untuk tampilan visual project dapat kita lihat di sini ada CPU dan model 3 dimensi CPU yang kami buat. Yang kedua, tahapan-tahapan membuat CPU. Yang pertama, membuat library, membuat background, membuat polygon, membuat kubus menjadi balok, membuat 3 polygon untuk tampilan CPU, membuat lingkaran untuk tombol power, membuat quad segi 4 bagian pinggir CPU, mengubah warna dan membuat animasi, lalu yang terakhir membuat garis algoritma DDA. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu eksekusi codingan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Farid Al-Fauzan. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat objek dari presentasi yang kita buat. Di kelompok kami ini akan membuat objek CPU. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tahapan awal cara pembuatan CPU ini. Nah, untuk bagian pertama ini, di sini saya telah membuat kodenya. Nah, di bagian sini adalah tampilan codingan untuk membuat objek. Nah, ini adalah tampilan awalnya, di mana yang pertama itu kami membuat void dulu, kemudian kita tulis tampilan, di mana void itu di sini yang pertama kita buat itu kita panggil dulu GL clear, di mana di dalam GL clear ini ada GL color buffer bit dan GL deep buffer bit. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan, kita membuat tuh GL load identity untuk menentukan identitasnya. Kemudian di sini kita buatlah selanjutnya di GL look add dan GL rotate F. Nah, setelah itu kita GL push matrix. Sini GL rotate-nya itu ada dua, yaitu untuk bagian X dan bagian Y. Nah, untuk pertama itu kita akan membuat tampilan bagian alas untuk CPU. Itu kan bentuk CPU kan berbentuk seperti bangun ruang balok. Nah, di sini saya akan membuat bagian awalnya. Nah, pertama itu kita membuat dulu GL translate F, di mana untuk gerakannya itu ini kita buat saja 0,0, di mana X-nya itu 0 dan Y-nya 0. Nah, selanjutnya kita buat dulu kubus untuk bagian kubus yang pertama atau balok. Nah, sini yang pertama kita buat, kita tulis dulu GL begin, di mana di sini bentuknya itu polygon. Kemudian selanjutnya di sini kita membuat terlebih dahulu bagian warna dari salah satu sisi dari kubus atau dari balok yang kita buat. Di sini saya beri warna di mana
di bagian sini ada 3 angka. Yang angka bagian awal ini untuk uh, bagian R yaitu red, di bagian kedua ini ada J atau green, dan yang ketiga ini ada B atau blue. Nah, setelah itu kita isilah di bagian sini, dan saya pilih saja 0,2 di bagian red-nya supaya tidak terlalu gelap. Nah, untuk tahap selanjutnya kita membuatlah vertex atau bagian sudut dari salah satu sisi dari salah satu sisi balok di bagian sisi alas. Nah, untuk bagiannya itu kita tulis GL vertex 3F 3 fungsi, dimana yang pertama ini yang min 30 ini adalah bagian X-nya, di min 68 itu bagian Y-nya, dan 68 itu bagian Z-nya. Nah, ini untuk bagian kiri atas sisi balok di bagian alas pertama. Nah, atau yang selanjutnya kita buatlah untuk yang kedua, yaitu untuk bagian kanan atas, yaitu sama saja, cuma kita ubah saja bagian negatif dan positifnya. Setelah itu yang ketiga itu untuk di bagian kanan bawah. Nah, di sini sama juga kita buat di bagian kanan bawah itu kita tinggal ubah di bagian Z-nya, kita agak turunkan menjadi 55. Nah, setelah itu kita buat lagi di bagian kiri bawah sama seperti di bagian yang ketiga ini yang kanan bawah, cuma kita tambahkan min di bagian X-nya. Nah, setelah itu kita JLN. Nah, setelah kita buat ini, kita langsung coba saja run dulu. Nah, hasil yang akan kita dapatkan berupa ini adalah warna alas bagian ini adalah bagian alas, masih bagian alas sisinya masih terlihat sangat polos. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk bagian kiri kanan depan belakangnya. Nah, untuk yang kedua itu kita buat. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, untuk bagian yang kedua ini yaitu bagian yang atau saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Yang untuk pertama itu gel bikin, sama seperti black mirror. Sini untuk color warnanya itu saya ubah menjadi saat saya ratakan 0,6 semuanya. Nah, kemudian untuk vertexnya kita samakan saja seperti yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini setelah kita buat ini akan muncullah gambar seperti ini ya. Ini untuk sudut bagian kanan. Nah, setelah itu kita untuk sisi yang ketiga kita buat lagi. Nah, untuk yang sisi ketiga itu seperti ini. Kita telah membuat, dan hasilnya seperti ini. Sudah agak kelihatan untuk bentuk ruang baloknya yang menyerupai CPU. Nah, yang selanjutnya untuk bagian keempat. Nah, ini. Dan setelah itu kita langsung coba run juga supaya kita lihat bentuk hasilnya. Nah, ini untuk bagian atas ruang balok dari CPU yang kita akan buat. Setelah itu kita buat lagi untuk bagian depan dan belakangnya. Kita buat, itu kita tinggal samakan saja. Itu kita coba run lagi. Nah, yang ini untuk bagian depan. Nah, untuk yang terakhir ini kita tinggal tutup saja di bagian bawahnya, bagian belakangnya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, dan hasilnya adalah seperti ikut ini. Nah, ini adalah bentuk tahapan awal dari pembuatan ruang bangun balok, dimana nanti ini akan menjadi CPU. Nah, mungkin ini saja, dan selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Zahra Maharani Aulia dengan NIM S1S1 21098. Nah, pada bagian ini saya akan membuat CPU untuk pada bingkainya. Nah, untuk bingkainya itu yang kita akan buat adalah yang bagian ini. Kita akan membuat 4 bingkai. Baik, langsung saja kita buat bingkainya. Nah, untuk bingkai yang pertama, kita menggunakan gel begin. Untuk fungsinya gel quartz, yaitu untuk membuat persegi. Nah, selanjutnya kita memakai gel color dengan tipe datanya float, di mana untuk rednya itu kita memakai 0,91, sedangkan untuk greennya kita pakai 0,91 dan blue-nya kita pakai 0,91. Nah, untuk letak dan panjangnya itu kita pakai gel vertex. Nah, di mana kita menggunakan tipe datanya float. Nah, untuk X yang pertama, titik yang pertama, di mana X itu kita memakai min 30. Nah, untuk titik yang kedua di mana Y 68, untuk titik yang ketiga di mana Z-nya itu 68 juga. Untuk letak yang kedua, kita memakai X-nya itu min 26, dan untuk Y-nya 68, dan untuk Z-nya 68. Untuk vertex yang ketiga, kita memakai X-nya itu min 2,6, dengan Y-nya juga min 68, dan Z-nya itu 68. Untuk letak yang keempat, kita menggunakan X-nya min 30 dan Y-nya min 68 dan Z-nya 68. Coba kita jalankan untuk bingkai yang pertama. Nah, di sini sudah jalan bingkai yang pertama yang di sebelah kiri. Nah, kita lanjut ke bingkai yang kedua. Sama juga kita menggunakan gel begin. Untuk bingkai yang di sebelah kanan, kita akan membuat bingkai yang sebelah kanan, dimana untuk gel colornya itu kita menggunakan rednya 1, greennya 1, bluenya 1. Dan untuk panjang dan letaknya kita menggunakan X-nya yaitu 30, Y-nya 68 dan Z-nya 68. Untuk yang kedua kita menggunakan X-nya itu 26, Y-nya 68 dan Z-nya 68. Untuk yang ketiga X-nya itu 26, di sini Y-nya kita kasih min 68 dan Z-nya 68. Dan untuk yang keempat, untuk X-nya 30 dan Y-nya itu min 68 dan Z-nya min 68 dengan GLN. Untuk bingkai yang kedua, nah ini sudah terlihat bingkai yang di sebelah kanan, kita sudah membuat yang kedua. Untuk selanjutnya kita membuat bingkai yang ketiga. Nah, di mana sama juga kita masih menggunakan yang namanya gel quartz. Nah, untuk colornya sendiri kita kasih sama yang bingkai yang pertama. Cuma yang membedakan vertexnya di sini kita memakai X-nya itu 30, Y-nya 68 dan Z-nya 68. Untuk yang kedua, X-nya min 26, Y-nya 68 dan Z-nya 68. Untuk letak yang ketiga, untuk X-nya min 26 dan Y-nya 64 dan Z-nya 68. Untuk yang keempat, X-nya itu 30, Y-nya 64 dan Z-nya 68. Nah, kita kasih gel N untuk mengakhiri pada bagian bingkai yang ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah membuat bingkai yang bagian atas. Nah, di sini sudah terlihat. Kita tinggal membuat bingkai yang bagian bawah. Nah, untuk codingannya yaitu sama juga, masih menggunakan gel quartz. Cuma yang membedakan gel colornya kita pakai 0,95 untuk red, green, dan blue-nya. Terus untuk letak yang pertama
kita masih menggunakan GL-vertex. Untuk X-nya 30, Y-nya min 68, dan Z-nya 68. Untuk yang kedua, X-nya min 26, Y-nya min 68, dan Z-nya 68. Dan untuk yang ketiga, X-nya min 26, Y-nya min 64, dan Z-nya 68. Dan untuk letak yang keempat, X-nya 30, Y-nya min 64, Z-nya 68. Nah, lanjut kita kasih GLN untuk mengakhiri pada bagian bingkainya yang ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita telah selesai membuat bingkai pada CPU 3D ini. Sekian dari saya. Selanjutnya, untuk step selanjutnya saya akan berikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk membuat, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tombol power pada CPU yang akan kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inisial Sabila, NIM S1S1212022. Adapun kodenya itu yang pertama, di sini kita inisialisasikan sudut bernilai 0 dengan tipe datanya itu float, dan int inisialisasi i dengan n dengan tipe datanya integer. Kemudian kita buat void lingkaran dengan parameternya itu integer r jari-jari, integer a itu jumlah vertexnya, dan integer x itu nilai x dari lingkarannya nanti, dan integer y adalah nilai y dari lingkaran yang akan dibuat, tombol powernya. Nah, sebelumnya pada OpenGL itu tidak bisa membuat lingkaran, tapi bisa diakali dengan membuat beberapa vertex, dengan membuat beberapa vertex yang membentuk sudut 360 derajat. Adapun rumusnya itu kita mulai dengan GL polygon, terus lakukan perulangan untuk vertex yang akan dibuat nanti dengan i sama dengan 0, dan i itu lebih kecil atau sama dengan 360 dengan ini plus. Nah, untuk rumusnya, sudut itu sama dengan i kali 2 kali pi per a, jumlah vertexnya. Kemudian rumus untuk titik x dari tombol lingkaran nanti yaitu x tengah tambah r kali cos sudut. Di sini sudutnya memakai sudut radian, ini rumusnya. Kemudian untuk nilai y-nya rumusnya sama, cuma bedanya yaitu menggunakan sin. Kemudian untuk z-nya, karena ini merupakan gambar 3 dimensi, jadi ada garis z, yaitu 69. Nah, selanjutnya kita panggil GL vertex 3F dengan parameter x, y, z. Selanjutnya, kita akan memanggil fungsi untuk membuat tombol power yang berbentuk lingkaran, yaitu kita gunakan untuk yang pertama kita tentukan warna apa. Di sini rednya bernilai 0,7, greennya bernilai 0, dan bluenya bernilai 0. Jadi warnanya agak merah. Kemudian kita panggil
kita panggil lingkaran. Baik, kita coba jalankan. Nah, sudah jadi. 10 ini merupakan nilai jari-jarinya, 20 ini merupakan jumlah vertexnya, 0 merupakan garis X dari garis X, yaitu posisi samping kanan dan kiri dari tombol powernya, dan min 50 ini merupakan posisi garis atas bawah dari tombol power. Baik, sekian materi dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan codingan dari teman saya, itu membuat objek 3 dimensi, yaitu objeknya berbentuk CPU. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM S1S1210002. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu objek yang telah dibuat oleh teman saya. Jadi teman saya sudah membuat objek kubus sebagai bentuk dari CPU-nya, kemudian ada lingkaran sebagai tombol powernya, kemudian ada bingkai. Nah, kali ini saya akan membuat 3 garis di sini, garis 1, garis 2, garis 3, agar membuat CPU lebih mirip dengan aslinya, walaupun tidak mirip-mirip sekali, tapi akan menghasilkan yang memang agak mirip. Asyullah. Baik, saya akan melanjutkan codingan dari teman saya, itu membuat objek 3 dimensi dengan OpenGL bahasa pemrograman C++. Adapun objek yang akan dibuat yaitu CPU. Sebelumnya saya akan memperlihatkan yang telah dibuat oleh teman saya. Jadi teman saya sudah membuat kubus sebagai bentuk dari CPU-nya, kemudian ada lingkaran sebagai tombol powernya, kemudian ada bingkai. Saya akan melanjutkan dengan membuat 3 garis di sini, garis 1, garis 2, dan 3, yang nantinya akan membuat tekstur yang lebih mirip dengan CPU pada aslinya, walaupun tidak mirip-mirip sekali. Langsung saja kita codingannya. Karena saya akan membuat garisnya dalam bentuk persegi panjang, maka kita akan memanggil fungsi GL polygon, GL begin dalam kurung GL polygon, agar nanti kita dapat membuat poligonnya. Jika kita tidak memanggil fungsinya, maka poligonnya tidak bisa dibuat. Kita tentukan warnanya GL color 3F, kemudian dalam kurung 0,6, kemudian ada 0,6 lagi, kemudian 0,6. Ini akan menghasilkan warna abu-abu karena dia mendekati warna putih. Kemudian kita buat sisi pertama itu GL vertex 3F, kemudian ada 0,26, ada 50, ada minus 26, 50,69. 0,6 itu sisi X nya, kemudian 50 itu sebagai sisi Y nya, dan 69 itu sebagai sisi Z. Misal di sini ini sebagai garis kartesius. Misal ini garis kartesius. Ini sebagai X, ini sebagai X. Minus 26 di sini di kiri, sisi kiri. Kemudian 50 itu yang ini, dia sisi Y-nya. Kemudian 69 itu yang sisi depan dan belakang. Maka dia akan kalau yang sisi X-nya itu mengatur panjangnya. Karena memang dia semakin positif maka dia akan semakin ke kanan, semakin negatif maka dia akan semakin ke kiri. Begitu pula dengan Y, dia semakin positif dia ke atas, semakin negatif dia ke bawah. Semakin kecil nilainya maka dia akan semakin ke bawah. Kita buat sisi yang keduanya. Sisi yang keduanya itu sisi kanan, maka saya akan membuat nilai X-nya itu menjadi positif karena memang ini yang negatif 26 itu yang sisi kirinya, dan 26 itu positif 26 sebagai sisi kanannya.
maka dia panjang itu sekitar 52. Adapun nilainya itu tetap sama karena memang saya masih membuat sisi yang atasnya, maka harus nilai Y itu harus sama. Kalau misalnya nanti saya membedakan nilai Y nya, maka dia akan mirip seperti ini panjang. Kita buat sisi selanjutnya sama, posisinya sama. Ini saya pertama di sini saya akan buat sisi yang kanan bawah, kemudian saya buat sisi kiri bawah. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita akhiri dengan gerakan dulu dan jalankan. Boleh kemudian kita jalankan. Kita lihat yang ini, sisi yang ini 26 minus 26 itu yang ini, kemudian 26 yang ini di sini, kemudian yang 26 posisi 26 yang ini sisi kanan bawah, kemudian yang 26 itu sisi kiri bawah. Adapun yang 50 ini yang sisi atas, kemudian yang 47 itu sisi bawahnya. Kalau misalnya saya ubah sini jadi 60 kemudian sini 60, maka dia akan jadi lebih tinggi sisinya, akan menjadi lebih tinggi karena memang nilai itu mengatur ketinggian. Begitu pula dengan ini, kalau misalnya saya menaikkan jadi misalnya jadi 57, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan makin naik juga. Kita lanjut ke garis 2. Garis 2 tetap sama dengan garis pertama, bedanya cuma di nilainya saja. Di 40 karena memang garis kedua itu di bawah garis pertama, maka nilainya itu harus lebih rendah dari garis pertama. Kita buat garis ketiganya sama juga dengan garis pertama, cuma bedanya di nilainya saja. Kita jalankan, maka hasilnya kan seperti ini. Yang kalau yang nilai X nya jilid pertama tetap negatif 26 dan 26, yang bedanya cuma di nilai saja. Yang garis kedua itu nilainya 40 dan 37, 40 dan 37, dan garis ketiga yang garis terakhir itu ini itu 30 dan 27. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke teman saya yang akan melanjutkan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Toga Abdihayat dengan NIM S1S121 S1S121021042. Dan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembentukan garis dengan menggunakan algoritma DDA. Yang pertama, kita buat dulu fungsi untuk pembentukan garis menggunakan algoritma DDA-nya. Setelah membuat fungsinya, kita tentukan titik awal dan titik akhirnya. X ini sebagai titik awal dan Y ini sebagai titik akhir. Kemudian kita hitung dx dan dy-nya. Kita hitung dx dan dy-nya dengan rumus dx sama dengan x2 kurang x1 dan dy-nya sama dengan y2 kurang y1. Setelah itu kita hitung jumlah stepsnya atau R atau jari-jarinya, yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara jika nilai dx lebih dari nilai dy, maka stepsnya sama dengan dx. Tapi jika tidak, stepsnya sama dengan dy. Kemudian kita hitung perubahan nilai x increment dan y increment dengan cara x increment sama dengan dx di per step, dan untuk y increment sama dengan dy per step. Kemudian kita buat program untuk menggambar titik awalnya. Line width untuk ketebalan garis,
dan GL bagiannya ini untuk memulai program. GL vertex di sini untuk menentukan sudutnya, ada X, Y, dan Z. GL color 3F ini adalah untuk warnanya, dan di GL vertex 3F di sini adalah untuk membuat titik-titik garisnya. Kemudian GLN untuk mengakhiri programnya, pembentukan garis. Setelah itu kita membuat perulangan lagi untuk menggambar titik-titiknya. Tapi ini berbeda, X increment dan X-nya dibalik, yaitu X sama dengan X plus sama dengan X increment, dan Y plus sama dengan Y increment. Kemudian kita memasukkan GL vertex 3i untuk sudutnya, ada sudut X, Y, dan Z untuk menggambar titiknya, dan while X kurang dari X2. Nah, setelah kita membuat fungsi untuk membuat membuat algoritma DDA, kemudian kita akan membuat sebuah program untuk memanggil atau untuk membuat garisnya. Nah, ini kita mulai dengan GL begin quotes, karena kita akan yaitu dimana GL begin quotes ini digunakan untuk membuat kotak atau 4 sudut. GL color 3F ya, dimana untuk warna, kemudian di sini algoritma DDA-nya, dimana sini ada I, ada J, ada integer K, dan setelah kita memanggil fungsi yang telah kita buat di atas tadi, maka akan muncul garis seperti ini. Dan jika ini dihapus dan yang ini dihapus, atau fungsinya yang di atas tadi dihapus, maka akan terjadi seperti ini. Jadi harus ada dengan algoritma DDA-nya. Nah, terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pada pembuatan fungsi mouse agar pada gambar objeknya ini bisa digerakkan dengan menggunakan mouse. Bisa kita lihat di sini. Pertama kita buatkan dulu deklarasinya. Kemudian kita lanjut kepada pembuatan sehingga deklarasi mouse tadi digerakkan pada gambar 3 objeknya itu tidak kemana-mana. Kita menggunakan ukur sini, kita menggunakan integer lebar tinggi, kita menggunakan metode geometris model condition, dan indeksi lebar di sini gel translate di sini berjarak minus 400, atau bisa kita anggap ini jarak objek dari lembar kerja. Kemudian kita lanjut ke mana ya? Untuk animasi benda objeknya, sehingga untuk objeknya ini bisa bergerak dari kiri ke kanan. Bisa kita lihat sini. Pada mouse ini bisa kita gerakkan objeknya dari dimensi, tetapi tidak bergeser kemana-mana. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Tapi kali ini saya akan masuk ke materi yang berbeda karena penjelasan tentang materi membuat objek
3 dimensi berbentuk CPU dengan OpenGL sudah selesai, maka saya akan menjelaskan materi bagaimana cara mengupload file ke repositori GitHub melalui Gitbash. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mendownload dan menginstal Gitbash di laptop kita atau di PC kita. Setelah kita mendownload dan menginstal, maka kita harus membuat akun atau daftar akun di GitHub. Karena saya telah melakukan dua hal ini sebelumnya, saya sudah mendownload dan menginstal Gitbash di laptop saya dan saya telah membuat akun, maka saya akan langsung saja masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu kita buat repository dulu. Baik, saya buat repository, kita klik new di sini. Setelah kita klik new, kita buat repository. Kita buat coba tugas grafikon final. Kita buat deskripsinya itu coba repository untuk file 3D CPU. Kita jadikan publik. Setelah kita mengisi semuanya, maka kita langsung saja create repository. Oke, repository telah terbuat. Langkah selanjutnya itu kita harus membuka folder tempat menyimpan codingan ini. Baik, saya menyimpan folder file codingan ini di folder grafcom. Kita masuk ke folder grafcom, kemudian kita klik kanan di mouse, kita show more option. Maka kalau ketika kita sudah menginstal Gitbash, maka akan muncul kedua tulisan ini, yaitu git GUI here dan Gitbash here. Kita klik Gitbash here, maka setelah kita klik Gitbash here, kita ubah dulu folder ini ke dalam bentuk repository dengan cara git init. Karena folder ini belum terhubung dengan folder apapun, maka tulisannya masih inisialisasi empty git repository. Oke, setelah kita git ini, kita cek dulu statusnya di status. Oke, file tersebut udah ada. Setelah kita git status, kita masukkan file ini kita git add atau memasukkan file ke repository. Git add, kemudian git add kasih titik. Jika tidak bisa seperti ini, maka kita harus menguploadnya satu persatu. Git add bin, kemudian git add kelompok 3.cbp, kemudian git add kelompok 3 event, dan git add kelompok 3 layout, kemudian git add non-cpp, dan terakhir git obj. Git add obj. Oke, setelah kita git add-kan semuanya atau menambahkan, kita commit dengan cara perintah git commit m, kemudian kutip 2, kita tulis nama commitannya. Karena saya pertama kali mengkomisinya, maka saya akan tulis saja first commit. Oke, udah terbuat. Maka setelah ini kita harus menghubungkan folder ini dengan repository agar file tersebut bisa masuk ke repository ini. Kita copy saja yang ini, yang git remote add origin https://github.com/muhammad/grafikon final.git.
kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Di sini kita paste saja. Oke, setelah kita paste langsung kita enter. Oke, udah tersambung. Kita langsung git push origin master untuk memasukkan filenya ke repository. Oke, file berhasil dimasukkan. Kita langsung cek saja GitHub dengan cara kita merefresh halamannya. Oke, kita refresh. Oke, udah masuk filenya. Ini filenya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan, karena saya cuma manusia dan mahasiswa biasa yang tidak luput dari kesalahan dan sedang belajar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari penjelasan proyek CPU kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.